Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Yang pertama, sebelum kita mempresentasikan, saya mau mengenalkan diri saya dulu. Saya Gregorius Rivaldo Raimundus. Saya Caturina Pamungkas. Dan saya Ganjar Lanang Mandegani. Oke, akan kami lanjut di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Lanjut, Jar. Nah, jadi di sini ada Caturaino, ada Ganjar Lanang, dan saya sendiri Gregorius Rivaldo. Lanjut. Yang pertama pendahuluan. Next. Nah, jadi yang akan kita bahas ini adalah teknologi informasi. Semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga membawa risiko seperti serangan cyber, pelanggaran privasi data, dan tantangan dalam adopsi teknologi baru. Ancaman seperti ransomware, phishing, dan eksploitasi zero day terus berkembang. Sementara regulasi GDPR dan UU PDP semakin ketat. Transformasi digital juga menghadapi hambatan dari sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi. Manajemen risiko teknologi informasi yang efektif diperlukan untuk meminimalkan dampak ancaman ini. Penerapan standar internasional seperti ISO 31000 dan tata kelola TI dari ISACA dapat membantu organisasi meningkatkan kesalahan dan mengelola risiko secara proaktif. Next. Nah, jadi ada rumusan masalahnya yang akan kita bahas. Itu yang pertama, itu ada ancaman cyber yang meningkat. Lalu bagaimana organisasi dapat melindungi diri dari serangan cyber yang semakin canggih dan sering terjadi. Lalu yang kedua itu ada keamanan data dan kepatuhan regulasi. Bagaimana organisasi dapat memastikan perlindungan data dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Baru yang ketiga, itu ada manajemen perubahan dan dalam transformasi digital. Apa saja tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengadopsi teknologi baru dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu yang keempat ada risiko cloud computing. Apa risiko utama dalam penggunaan layanan cloud dan bagaimana organisasi dapat mengelolanya secara efektif. Lalu yang kelima sekaligus yang terakhir, ini ada ketergantungan pada AI atau automasi. Apa risiko ketergantungan terhadap AI dalam pengambilan keputusan dan keamanan informasi? Next. Nah, jadi tujuan kita membuat makalah ini yaitu pertama ada menganalisis 5 isu utama dalam risiko teknologi informasi dan manajemen perubahan serta dampaknya pada organisasi. Baru yang kedua, memberikan solusi dan strategi mitigasi berbasis standar internasional seperti ISO 31000 dan ISACA. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi bagi organisasi dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Lalu yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang tata kelola risiko teknologi informasi dan manajemen perubahan demi keberlanjutan organisasi. Next. Silakan dilanjut, Ganjar. Selanjutnya ada isu dan analisis. Ancaman siber yang meningkat. Serangan siber seperti ransomware, phishing, dan eksploitasi zero day semakin marak, mengancam data sensitif, keuangan, reputasi, dan operasional bisnis. Solusinya yang pertama, menerapkan manajemen risiko dengan framework ISO 31000. Yang kedua, gunakan COBIT dari ISACA untuk tata kelola keamanan cyber. Yang ketiga, lakukan pelatihan keamanan bagi karyawan. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi AI untuk deteksi dan respon ancaman. Selanjutnya, keamanan data dan kepatuhan regulasi. Peraturan seperti GDPR dan UU PDP mewajibkan perusahaan meningkatkan perlindungan data untuk menghindari sanksi dan menjaga kepercayaan pelanggan. Resiko mencakup kebocoran data pribadi, akses tidak sah, dan penggunaan data yang melanggar regulasi. Solusinya, terapkan ISO 27000 untuk manajemen keamanan informasi. Yang kedua, gunakan mendekati ISACA dalam pengelolaan resiko kepatuhan. Ketiga, terapkan enkripsi data dan kontrol akses yang ketat.
Dan yang terakhir, lakukan audit kepatuhan rutin agar kebijakan selalu sesuai regulasi terbaru. Yang selanjutnya ada manajemen perubahan dalam transformasi digital. Banyak organisasi menghadapi kesulitan mengadopsi teknologi baru akibat kurangnya kesiapan SDM dan resistensi terhadap perubahan. Proses bisnis yang kompleks juga sering menghambat transformasi digital. Solusinya, gunakan model ADKAR untuk mendukung adaptasi perubahan. Yang kedua, terapkan ITIL sebagai kerangka kerja pengelola layanan teknologi informasi. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi dan pelatihan karyawan terkait teknologi baru. Dan yang terakhir, libatkan manajemen dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap perubahan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya, Catur Reno. Baik, terima kasih kepada Ganjar dan Ahmad Dhani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko cloud computing. Nah, banyak perusahaan beralih ke layanan cloud untuk meningkatkan fleksibilitas. Namun, keamanan dan ketergantungan pada penyedia layanan menjadi tantangan. Risiko meliputi hilangnya kontrol data, ketergantungan pada satu vendor, dan serangan terhadap infrastruktur cloud. Nah, di sini kita memiliki solusi. Yang pertama adalah terapkan standar keamanan ISO 27017 untuk cloud. Yang kedua, lakukan untuk keamanan vendor secara berkala. Yang ketiga, gunakan strategi multi cloud untuk mengurangi ketergantungan. Yang keempat, enkripsi end-to-end untuk melindungi data di cloud. Selanjutnya adalah ketergantungan pada AI dan automasi. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam analitik dan keamanan informasi menimbulkan tantangan seperti bias algoritma, potensi eksploitasi, dan keputusan yang salah akibat kurangnya kontrol. Nah, solusinya adalah buat kebijakan etika AI berdasarkan pedoman ISACA. Yang kedua, gunakan framework ISO atau IEC 38505 untuk tata kelola data berbasis AI. Yang ketiga, lakukan audit dan pengawasan rutin terhadap sistem AI. Yang terakhir adalah terapkan metode explainable AI untuk meningkatkan transparansi keputusan. Next. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa risiko teknologi informasi dan manajemen perubahan merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik agar organisasi tetap aman dan kompetitif dalam menghadapi era digital. 5 isu utama yang telah dibahas memerlukan strategi mitigasi yang tepat agar dampaknya dapat diminimalisir serta penerapan standar internasional guna meningkatkan ketahanan organisasi terhadap ancaman teknologi informasi. Dan sini ada rekomendasi. Rekomendasinya yaitu yang pertama, organisasi harus menerapkan standar keamanan seperti ISO 31000 dan ISACA dalam mengelola risiko teknologi informasi. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola yang baik agar transformasi digital berjalan dan berkelanjutan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman yang tadi kami presentasikan. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar yang di bawah ya teman-teman. Sekali lagi, saya Gregorius Rivaldo. Saya Catur Reno Pamungkas. Dan saya Ganjar Ahmad Dhani. Kami dari kelompok 2, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.